Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Miss Wanda. Pada hari ini kita sampai pada pertemuan yang keempat. Jadi pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas bab yang ketiga kita, yaitu mengenai matriks. Jadi materi matriks ini tentunya menjadi materi yang baru untuk kalian karena pada jenjang-jenjang sebelumnya kalian belum pernah mempelajari matriks ini. Nah, tapi jangan khawatir, walaupun matriks ini adalah materi yang baru, insya Allah matriks ini materinya tidak sesulit yang kalian bayangkan. Nah, dalam kesempatan daring ini, dalam pembelajaran daring ini, materi matriks akan saya bagi menjadi 3 pertemuan, yaitu yang pertemuan pertama, nanti kita bahas dulu apa sih itu matriks, bagaimana cara kita menuliskan matriks, bagaimana simbol yang digunakan dalam penulisan matriks, kemudian operasi apa saja yang biasanya kita gunakan dalam matriks, terus bagaimana kita menggunakan operasi-operasi yang ada dalam matriks. Kemudian selanjutnya di pertemuan kedua nanti kita akan belajar mengenai determinan dan inverse matriks, dan pada pertemuan yang ketiga kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan matriks gitu. Nah, oke, untuk yang pertemuan pertama di sini pada modul yang sudah saya bagikan di Google Classroom bisa kalian baca bahwa materi matriks ini mempunyai 2 KD, KD 3.3, yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks, ini harusnya, serta transpose. Kemudian untuk KD 3.4 yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Sedangkan pada KD 4-nya akan ada 2 KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya, serta KD 4.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Nah, tentunya dari menjelaskan KD saja banyak istilah-istilah baru yang kalian pasti bingung. Apa sih maksudnya seperti apa sih artinya transpose? Apa sih artinya ordo? Kok ada 2x2? Apakah itu harus dikalikan sama dengan 4 dan lain sebagainya? Nanti akan kita pelajari ketika kita sudah membahas tentang matriks itu sendiri. Nah, kemudian pada modul juga telah saya berikan peta konsep. Jadi di materi matriks ini nanti akan terbagi menjadi 3. Ada yang kita akan juga mempelajari jenis-jenis matriks, kemudian operasi matriks, dan permasalahan kontekstual. Jenisnya matriks nanti akan saya jabarkan pada modul. Kemudian operasi. Apa saja sih operasi yang ada pada matriks? Yaitu nanti akan ada kesamaan matriks, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian yang dibagi menjadi 2, yaitu perkalian skalar dan perkalian antar matriks, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Kemudian nanti akan ada operasi pada determinan dan inverse. Sedangkan pada permasalahan kontekstual, kita akan mempelajari bagaimana, karena materinya adalah soal cerita, maka pasti langkah pertama adalah kita akan memodelkan dulu permasalahan kontekstual dalam bentuk matriks. Nah, setelah kita bisa memodelkannya, maka nanti kita akan menyelesaikan. Nah, ada yang bisa diselesaikan dengan menggunakan determinan, ada pula yang bisa diselesaikan dengan menggunakan inverse. Baik, selanjutnya. Jadi sebelum kita belajar mengenai operasi matriks, sebenarnya definisi matriks itu bagaimana sih? Yang mana sih yang disebut dengan matriks? Nah, di situ saya berikan gambarannya, misalkan ada data mengenai hasil penjualan tiket penerbangan dari Padang dengan tujuan beberapa kota pada sebuah biro travel. Nah, kemudian ditabelkannya seperti yang tertera pada tabel berikut ini.
Nah, saat kita membaca tabel, maka hal pertama yang diperhatikan adalah kota kemudian tujuan. Ya kan? Kita kota tujuannya. Jadi kan kita pasti baca Medan dulu, kemudian banyaknya tiket yang habis terjual untuk tiap kota di setiap harinya. Jadi ini kan bacanya Medan pada hari pertama tiket yang habis terjual 12. Pada hari kedua ada 8 dan seterusnya. Nah, data tersebut dapat disederhanakan, jadi penulisan data yang seperti ini yang memuat kolom dan baris itu bisa disederhanakan dengan mengganti tabel dengan kurung siku atau kurung biasa dengan menjadi seperti berikut. Nah, jadi ini ada simbolnya, jadi nanti kita kenal dengan simbolnya. Apakah simbolnya ini harus A? Enggak, boleh A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi biasanya akan dituliskan dalam huruf kapital atau huruf besar. Kemudian akan diberi kurung siku. Apakah harus kurung siku? Biasanya yang lazim digunakan adalah kurung siku atau kurung biasa tapi yang besar. Kemudian hanya dituliskan angka-angka seperti ini yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, jadi matriks itu bisa dikatakan sebagai susunan bilangan dalam baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang. Tapi juga bisa bentuknya persegi. Baris yang dinamakan baris itu yang mana? Susunan bilangan yang mendatar. Jadi, mendatar seperti ini. Ini baris 12, 8, 7, 5, 14, 15. Jadi ini punya 3 baris. Nah, sedangkan untuk yang kolom, kolom tuh yang mana? Susunan bilangan tegak. Berarti yang dari atas ke bawah. Ini 12, 7, 14. Ini kolom pertama. 8, 5, 15. Ini namanya kolom kedua. Nah, komponen pembentuk baris dan kolom itu akan disebut dengan namanya elemen. Jadi elemen itu adalah masing-masing ininya. Jadi 12 ini elemen, 8 ini elemen, 7 elemen, dan seterusnya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa penulisan bilangan pada matriks itu diletakkan dalam kurung biasa, boleh kurung biasa yang seperti ini, atau kurung siku. Jadi silakan dipilih ini. Tapi nggak boleh kalau nggak ada kurungnya. Jadi harus dikurung ya. Kemudian suatu matriks biasanya dinyatakan dalam huruf kapital. Seperti yang saya sampaikan tadi, boleh kapitalnya macam-macam. A, B, C, dan seterusnya. Tapi jangan dituliskan dalam huruf kecil. Nah, kemudian elemen matriks diberi lambang dengan huruf kecil. Misalkan A11, itu artinya elemen tersebut terletak pada baris 1 dan kolom ke-1. Kalau A23 artinya elemen tersebut terletak pada baris kedua dan kolom ke-3. Halo, Assalamualaikum. Nah, selanjutnya ada lagi istilah baru yang akan kita kenal yaitu ordo. Nah, ordo ini apa sih? Jadi ordo pada suatu matriks itu bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Jadi penulisannya ordo itu baris dikali kolom. Ya, jadi kalau tadi itu ada ordo 2 kali 2 artinya barisnya 2, kolomnya 2. Ordo 3 kali 3 artinya barisnya 3, kolomnya 3. Jadi nggak perlu dicari 2 kali 2 hasilnya berapa atau 3 kali 3 hasilnya berapa. Karena itu tidak untuk dihitung. Di ordo hanya menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Nah, apakah boleh membacanya itu kolom dulu baru baris? Nah, jadi ada aturannya kalau ordo itu yang dibaca adalah barisnya dulu, kemudian kolomnya. Misalkan matriks A terdiri dari 4 baris dan 3 kolom, maka penulisannya adalah A 4 dikali 3. Nah, penulisan ordo ini ditulis indeks seperti indeks agak ke bawah, lebih kecil hurufnya daripada nama matriksnya. Atau dengan kata lain bisa dituliskan ordo matriks yang A M kali N itu seperti ini. Di sini A kecil ini artinya elemen, satu-satu artinya berada pada baris ke-1 dan kolom ke-1. A2M berarti baris kedua dan kolom ke-N dan seterusnya. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah tentang apa itu matriks, terus kemudian istilah-istilah apa yang ada dalam matriks. Kemudian yang akan kita bahas adalah mengenai jenis-jenis matriks. Nah, kalau jenis-jenis matriks ini nanti macamnya ada banyak sekali. Di sini saya sampaikan beberapanya.
Antara lain yang pertama adalah matriks baris. Sesuai dengan namanya, maka matriksnya ini hanya terdiri dari satu baris saja. Nah, jadi contohnya penulisannya seperti ini. Kolomnya gimana? Maka kolomnya tidak ada batasannya. Gitu. Jadi mau kolomnya cuma 2, tapi kalau barisnya 1, dia namanya matriks baris. Nah, kalau ada matriks baris, maka pasti ada yang namanya matriks kolom. Nah, tadi kalau matriks baris itu hanya terdiri dari satu baris, maka kalau kolom hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya seperti yang ada di sini. Ini kolomnya hanya ada satu. Kemudian ada juga yang namanya matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi artinya berarti banyaknya baris dan kolomnya itu sama. Seperti yang saya contohkan tadi, matriks 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 2. Maka ini nama lainnya adalah matriks persegi. Matriks 3 kali 3. Barisnya 3, kolomnya 3. Maka itu namanya juga sebagai matriks persegi. Ada lagi yang namanya matriks 0. Nah, kenapa kok dinamakan matriks 0? Karena semua elemennya adalah angka 0. Terus, ada lagi yang dinamakan sebagai matriks identitas. Nah, matriks identitas ini adalah matriks yang elemen diagonal utamanya. Jadi diagonal utama itu dari baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, dan seterusnya. Itu diisi dengan angka 1. Kemudian elemen yang lainnya yang selain diagonal utama diisi oleh angka 0. Jadi itu adalah matriks identitas. Khusus untuk matriks identitas itu simbolnya adalah I besar. Jadi kalau ada tulisan matriks I, walaupun tidak dituliskan matriksnya, otomatis itu artinya adalah matriks identitas. Jadi kita harus tahu, oh ini matriks identitas yang dimaksud. Kemudian ada yang namanya matriks skalar. Nah, kalau matriks skalar itu kalau matriks yang elemen diagonal utamanya sama dan tidak satu. Kemudian selain diagonalnya elemennya adalah 0. Ada lagi yang namanya matriks diagonal. Kalau matriks diagonal yang ada nilai selain diagonal utamanya nilainya adalah 0. Namun pada diagonal utamanya nilainya tidak sama. Contohnya ini bisa 1, ini bisa 2, bisa 3. Karena kalau sama namanya matriks skalar. Kalau nggak sama namanya matriks diagonal. Matriks segitiga atas. Nanti kalau ada matriks segitiga atas, maka ada juga yang namanya matriks segitiga bawah. Segitiga atas artinya matriks persegi, jadi harus persegi dulu, yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai tidak 0. Atau di sini dituliskan elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, kalau segitiga bawah maka kebalikannya. Silakan dilihat contohnya ini perbedaannya. Nah, kemudian ada juga nanti yang istilahnya adalah transpos matriks A. Nah, transpos matriks ini disimbolkan dengan A, terus kemudian seperti pangkat dituliskan kecil di atas, itu adalah T. Bisa T kecil, ada yang menuliskan sebagai T kecil, ada yang menuliskannya sebagai T besar. Nah, transpos matriks ini apa? Jadi, transpos matriks itu adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menuliskan baris ke I menjadi kolom ke I. Jadi, menukar antara baris dan kolomnya. Coba perhatikan ini. Jadi ini barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Ketika ditranspos, maka kebalikannya. Barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Jadi kalau di sini nanti cara menuliskannya gimana? Jadi kalau di sini kita baca baris 2, min 1, min 3, min 3, maka kita tuliskan sebagai kolom 2, min 1, min 3, min 3. Gitu cara menuliskannya. Jadi itu tadi adalah jenis-jenis matriks dan elemen-elemen matriks atau istilah-istilah yang akan digunakan dan notasi yang digunakan dalam matriks. Exercise 1 nanti tidak perlu dikerjakan, ini hanya sebagai pengenalan materi matriks saja.
Jadi intinya dari exercise 1 adalah mengulang kembali apa yang namanya baris, kolom, elemen, terus kemudian melihat bagaimana menghitung banyaknya baris, kolom, dan sebagainya. Nah, selain komponen dari matriks atau notasi dan istilah-istilah yang digunakan di matriks, pada pertemuan ini kita akan juga membahas mengenai operasi pada matriks. Jadi kalau melihat peta konsep yang saya sampaikan di sebelumnya, operasi pada matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, perkaliannya ada 2, perkalian matriks dengan matriks dan perkalian skalar, serta ada yang namanya tadi transpose. Transpose tadi sudah kita bahas di sebelumnya, mengubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Nah, pada operasi matriks, ini yang pertama ada yang namanya kesamaan dua matriks. Jadi kita bisa aja menyatakan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Nih, ditulisnya A sama dengan B. Nah, kapan matriks A dan B ini dikatakan sama? Jika keduanya berukuran sama dan semua unsur yang seletak sama. Jadi kalau yang ada di baris 1 kolom 1 maka pada matriks A akan sama dengan baris 1 kolom 1 yang ada pada matriks B. Nah, berikut saya tuliskan sifat-sifat yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks dan transpose. Kalau kita punya matriks A transpose, ditransposkan lagi, jadi A transpose ditransposkan lagi, transpose 2 kali ya, maka dia akan kembali ke matriks A itu sendiri. Jika matriks A itu sama dengan B, maka transposnya pun sama. A transpose sama dengan B transpose. Jika matriks A sama dengan B transpose, maka kebalikannya A transpose juga akan sama dengan B. Jadi di kesamaan dua matriks ini nggak perlu dihafal. Ini nggak perlu dihafalkan, nanti kalian ketika mengerjakan soal akan paham sendiri. Yang perlu ditekankan adalah pada kesamaan dua matriks ini, jika keduanya berukuran sama dan semua unsur yang seletak sama. Itu syaratnya kesamaan dua matriks. Contohnya gimana? Saya punya matriks A ini, matriks B-nya ini. Memenuhi A sama dengan B, maka tentukan X dan Y-nya. Gimana caranya? Maka kita punya di sini. Kalau A sama dengan B, maka kita punya bahwa X plus Y ini akan sama dengan 1. Kita punya Y sama dengan min setengah X. Kita punya X sama dengan min 2Y. Kita punya X min Y sama dengan 3. Jadi kita punya 4 hal yang diketahui dari kesamaan matriks ini. Nah, tetapi di sini kita lihat kita nanti hanya pakai 2 aja karena di sini ya kita punya X plus Y sama dengan 1, X min Y sama dengan 3. Kita punya sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, berarti kita bisa cari X dan Y-nya pakai apa? Jadi kalau ingin mencari nilai X dan Y, kita gunakan yang namanya eliminasi dan substitusi. Nah, nanti kalau sudah dieliminasi dan sudah disubstitusi, kita akan dapatkan hasilnya X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 1. Nah, nanti kalau nggak percaya silakan dicoba sendiri. Ini dieliminasi dengan yang sebelah sini. Nah, nanti ketemu hasilnya ini. Itu tentang kesamaan dua matriks. Jadi, diingat lagi hal yang perlu ditekankan ketika matriks A sama dengan matriks B itu bisa dikatakan sama jika ukurannya sama, jumlah barisnya sama di A, jumlah kolomnya A dan B juga sama, dan semua unsur yang seletak itu sama. Gitu. Nah, yang selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Kenapa kok saya jadikan satu di sini? Karena dia mempunyai sifat yang sama. Syarat-syaratnya sama. Apakah semua matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Tidak. Harus memenuhi syaratnya dulu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau ordonya sama. Jadi kalau ordonya berbeda, mohon maaf nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dikurangkan. Jadi harus terpenuhi dulu. Jadi sebelum menjumlahkan atau mengurangan, cek dulu ordonya sama nggak, barisnya sama nggak, kolomnya sama nggak. Gitu. Kalau memang sama, nah baru kita jumlahkan atau dikurangkan. Nah terus kemudian bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkannya?
yang dijumlahkan atau yang dikurangkan adalah elemen-elemen yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A sekian ini adalah matriks A, kemudian ini adalah matriks B, kalau ditanyakan jumlahnya, maka kita jumlahkan yang ini. Ini satu ini ditambahkan dengan min 1. Kenapa yang ini sama yang ini? Karena ini berada pada baris 1 kolom 1, ini juga berada pada baris 1 kolom 1. Nah, kalau 2 sama yang mana? Sama yang 1. Jadi yang posisinya sama. Itu yang dijumlahkan. Pengurangan bagaimana? Sama saja. Bedanya di apa? Hanya di tanda. Kalau penjumlahan berarti ditambah, kalau pengurangan dikurangi. Gitu. Hati-hati kalau penjumlahan mungkin relatif tidak ada minim salah. Tetapi kalau pengurangan, hati-hati seperti ini. Ini contohnya ini. Yang ini bacanya adalah 1 dikurangi minus 1. Nah, ada min ketemu min berarti jadi plus. Makanya di sini saya tulis 1 plus 1. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Hati-hati kalau pengurangan. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang selanjutnya, itu ada yang namanya perkalian. Nah, sebelumnya saya tuliskan untuk perkalian matriks tipenya ada 2. Ada perkalian skalar dan perkalian antar matriks. Perkalian skalar itu apa sih? Kalau kemarin kan kalian kelas 10 sudah belajar vektor, maka perkalian skalar itu, istilah skalar sudah pernah digunakan pada vektor. Perkalian skalar artinya apa? Mengalihkan matriks dengan suatu bilangan skalar tertentu. Misalkan K adalah bilangan skalar dan A adalah suatu matriks, maka K kali A diperoleh dengan mengalihkan seluruh elemen matriks A dengan skalar K. Contohnya gimana? Misalnya matriks A-nya ini, nah 3A, maka skalarnya adalah 3. Min 2A, skalarnya adalah min 2. 3/2A, skalarnya adalah 3/2. Nah, kemudian kalau dikalikan, nah mana yang dikalikan? Elemen mana? Semuanya. 3A artinya semua elemen pada A harus dikali dengan 3. Hasilnya ini. Min 2A artinya adalah semua elemen dari A dikalikan dengan min 2. Hasilnya ini. 3/2A artinya adalah semua elemen dari A dikalikan dengan 3/2. Hasilnya adalah ini. Itu, jadi tinggal mengalihkan biasa saja. Kemudian yang kedua, perkalian ada yang namanya perkalian matriks dengan matriks. Nah, kalau yang ini sedikit berbeda dengan perkalian yang biasanya, dengan perkalian skalar juga, karena ada syarat. Jadi kalau perkalian skalar nggak ada syaratnya ya. Tetapi kalau perkalian antar matriks itu harus ada syarat yang dipenuhi, supaya dua matriks itu bisa dikalikan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah jumlah kolom pada matriks pertama haruslah sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Contohnya, saya punya matriks A ordonya 3x2 dan matriks B ordonya 2x2. Maka B dikali A, jadi kalau B dikali A artinya B ini bertindak sebagai matriks pertama ya, A-nya bertindak sebagai matriks kedua. Apakah B dikali A ini bisa dihitung? Tidak. Nah, kenapa kok nggak bisa? Karena dilihat coba. Di sini berarti kolomnya matriks pertama, kolomnya B ini adalah 2. Ini kan baris kali kolom. Kolomnya B adalah 2. Apakah sama dengan baris pada matriks kedua? Matriks keduanya adalah A. Barisnya adalah yang depan ini, 3. Nah, di sini 2, di sini 3. Nggak sama, maka nggak bisa dikalikan. Jadi, nggak bisa dikalikan dan nggak bisa dihitung. Nah, kalau dibalik gimana? Kalau A kali B, maka A ini sebagai matriks pertama, B ini sebagai matriks kedua. Kolomnya ini ada 2, sedangkan ini barisnya ada 2. Nah, sama kan? Kalau sama, maka bisa dihitung. Nah, dari sini aja nanti ketahuan. Berarti kalau di matriks, B kali A itu nggak akan sama dengan A kali B. Makanya nanti kalau ngalikan harus hati-hati dulu. Yang ditanyakan apa? Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik, hasilnya bisa berbeda.
Di sini contohnya kalau terbalik satunya bisa dihitung, satunya nggak bisa dihitung. Kalau kebetulan bisa dihitung semua, nilainya nanti bisa berbeda. Jadi itu hati-hati di matriks. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Apakah sama? Apakah kalau baris sama seperti penjumlahan dan pengurangan, titik elemen-elemen yang seletak itu langsung dikalikan? Tidak. Perkaliannya berbeda. Ngalikannya gimana? Nah, ini. Jadi cara ngalikannya, misalkan C itu adalah A kali B. Nah, cara mengalikannya adalah baris dikali dengan kolom. Jadi saya ulangi lagi, baris dikali dengan kolom. Nah, untuk memudahkan pada langkah awal karena kita baru mulai belajar, silahkan kalau A kali B tuliskan dulu matriksnya. Ini matriks A, ini matriks B. Karena baris dikali kolom, maka matriks yang pertama disekat barisnya. Karena ini punya 2 baris, maka perlu sekatnya cuma 1 aja. Nah, matriks yang kedua yang disekat bukan baris, tapi kolom. Kolomnya yang disekat. Jadi ini karena barisnya ada 3, maka sekatnya ada 2. Jadi jangan sampai kebalik ya, baris dikali kolom. Nah, kalau sudah disekat, terus ngitungnya gimana? Nah, coba perhatikan. Jadi ini ngitungnya adalah seperti ini. 2, jadi baris pertama nanti dikalikan dengan kolom pertama. Jadi ini 2 kali 3, 2 kali minus 1 ditambah 3 kali 2. Tandanya selalu plus ya nanti ya. Terus kemudian kalau tanda minusnya ngikuti angkanya. Jadi saya ulangi lagi, 2 kali min 1 ditambah 3 kali 2. Karena ini baris pertama dan kolom pertama, maka letaknya di baris pertama, kolom pertama di sini. Sekarang kalau baris kedua, kolom pertama, kita kalikan, maka letaknya juga berada di baris kedua, kolom pertama. Min 1 kali min 1 ditambah 2 kali 2. Ini. Min 1 kali min 1 ditambah 2 kali 2. Sekarang kita geser. Geser ke kolom kedua. Maka tulisannya nanti berarti ada di kolom kedua. Kolom kedua baris pertama. Maka lihat dulu. Baris pertama kolom kedua. 2 kali 2 ditambah 3 kali 3. Sini. Bawahnya baris kedua kolom kedua. Min 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. Ini. Baris kedua, kolom kedua. Kemudian yang di sini masih ada satu lagi. Ada di baris ketiga. Karena tadi kan barisnya ada 3. Jadi ini nanti untuk menentukan banyaknya. Ini menentukan baris, ini menentukan banyak kolom. Ini masih ada kolom yang ketiga. Maaf tadi ya, saya salah sebut. Jadi ini hasilnya dari mana? Ini adalah baris pertama, kolom ketiga. Maka di sini dilihat baris pertama, di sini dilihat kolom ketiga. 2 kali 3 ditambah 3 kali min 1. Sini. Di sini adalah posisi untuk baris kedua, kolom ketiga. Maka min 1 kali 3 ditambah 2 kali min 1. Diletakkan di sini. Nah, kalau sudah selesai maka kita hitung biasa. Jadi yang ini 2 kali min 1 ditambah 3 kali 2. Hasilnya masukkan sini. Kalau antar ini maka tidak perlu ada tandanya lagi. Karena ini tandanya adalah spasi. Ini pemisah antara baris dan kolomnya. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung seperti biasa. Jadi untuk memudahkan saran saya karena kita baru pertama kali belajar silahkan disekat. Nanti kalau sudah beberapa kali ngerjakan perkalian, kalian sudah nemu polanya. Oh, ternyata ngalikannya seperti ini. Saya sudah bisa sekatnya dihilangi, boleh, silahkan. Tapi kalau belum bisa, silahkan dengan menggunakan sekat ini untuk membantu mengalihkan antara matriks yang pertama dan matriks yang kedua. Begitu. Jadi ini adalah perkalian antar matriks, itu materi yang terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian untuk sifat-sifat, ini silakan dibaca aja. Nggak wajib hafal, tapi nanti otomatis kalian akan paham atau akan hafal. Jadi ada sifat komutatif, asosiatif, matriks nol, lawan matriks.
asosiatif terhadap perkalian, distribusi kiri, distribusi kanan, perkalian konstanta, perkalian dengan matriks satuan. Nah, itu kayak gitu. Perkalian matriks tidak memiliki sifat komutatif seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau AB tidak sama dengan BA. Hati-hati makanya jangan sampai terbalik. Begitu. Nanti silakan dikerjakan exercise 2 sesuai dengan nomor yang sudah saya tunjuk. Jadi exercise 2 memang soalnya banyak, ada 10 soal, tetapi tidak semua dikerjakan. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan saya mau belajar, Miss mau ngerjakan semuanya, boleh silakan. Itu. Tapi dikerjakan yang wajibnya dulu, yang harus dikumpulkan. Untuk materi determinan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf karena pada pertemuan ini saya tidak bisa mengajar kalian. Semoga yang saya sampaikan, video yang saya buat ini bisa kalian mengerti dengan baik, bisa kalian pelajari dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.